Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita tafsir dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, pada pagi ini kita lanjutkan pembahasan kita yang lalu, sekarang sampai kepada ayat 110 surat Ali Imran. Mari kita baca lebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasikun. Para jamaah sekalian, artinya katakanlah bahwa kamu sekalian, yaitu umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, dikarenakan senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, maka itu lebih baik dari mereka. Sebagian mereka beriman dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Para jamaah sekalian, mari kita kaji tafsir daripada ayat 110 surat Ali Imran itu. Pertama adalah muhasabah atau hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya diterangkan bahwa pada hari kiamat ada dua golongan besar yang sangat berbeda. Yang pertama, golongan atau kelompok yang wajahnya hitam pekat. Mereka itulah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang kedua, golongan orang yang wajahnya putih berseri-seri. Mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Hubungannya dengan ayat ini, di dalam ayat ini diterangkan bahwa umat Islam atau umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dikarenakan mereka selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebajikan, kepada kebenaran, kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran, dan juga beriman kepada Allah. Inilah yang menjadikan sebab atau kemuliaan atau kebaikan di antara manusia pada umumnya, Para jamaah sekalian, mari kita kaji apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Pertama, ayat ini adalah sebagai motivasi atau dorongan terhadap kita selaku umat Islam, bahwa kita ini atau umat Islam atau umatnya Rasulullah SAW ini adalah
umat yang terbaik di antara umat-umat sebelumnya, umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Karena itu Nabi Musa pun ketika mengetahui berita ini, mereka sangat menginginkan menjadi umatnya Rasulullah. Demikian juga Nabi Isa berdoa kepada Allah agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kebaikan umat Muhammad ini tidak lain dikarenakan mereka itu selalu berpegang teguh kepada agama Allah, selalu memerintahkan kepada kebaikan, kepada keadilan, kepada kebenaran, yang di situ digambarkan adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yakni senantiasa memerintahkan kepada kebaikan, kebenaran yang ma'ruf, dan senantiasa mencegah kepada hal-hal yang mungkar. Dan juga umat Muhammad itu tu'minuna billah, selalu beriman kepada Allah SWT. Inilah yang menjadikan kebaikan atau menjadikan lebih baik daripada umat-umat sebelumnya, antaranya dua tipe atau dua ciri dari umat Muhammad ini, yakni yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Para jamaah sekalian, hal ini sudah bisa dibuktikan pada awal-awal kedatangan Islam, yaitu para sahabat, pengikut-pengikut Rasulullah pada saat itu. Mereka benar-benar berpegang teguh kepada agama Allah. Mereka benar-benar keimanannya adalah tidak ragu-ragu dan senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak hanya sekedar dengan lisan, tapi benar-benar dengan perbuatan yang nyata. Sehingga di dalam waktu yang relatif tidak lama, seluruh jazirah Arab yang tadinya umatnya itu adalah dikatakan umat jahiliyah, umat yang selalu bertengkar, selalu berlawanan satu dengan yang lain, maka dengan datangnya Islam ini, dengan kesungguhan para sahabat dan Rasulullah, akhirnya dalam waktu yang dekat seluruh jazirah Arab itu bisa ditaklukkan atau bisa mengikuti apa yang menjadi ajaran Rasulullah atau ajaran Islam itu. Para jamaah sekalian, disinilah letak kelebihan daripada ajaran Islam. Ajaran Islam adalah memang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini bisa dikatakan amal soleh, beriman kepada Allah dan beramal soleh. Sehingga para sahabat itu begitu mendengar perintah itu langsung dia itu yakin akan kebenaran daripada perintah dari Allah itu. Sehingga dalam ayat 15 surat Al-Hujurat itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Saya ulangi, innal ladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu fi sabilillahi wa rasulihi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Artinya
sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu dan berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan jiwa dan hartanya. Mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Para jamaah sekalian, dengan ayat ini marilah kita jadikan motivasi bagi kita, khususnya warga Muhammadiyah yang dasar awalnya itu adalah surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yaduna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Artinya, adakanlah di antara kamu sekalian orang-orang yang mengajak kepada agama Islam, menyeru kepada yang ma'ruf atau kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka dari itu, mari kita kalau ingin menjadi orang yang beruntung atau iman kita itu benar, tidak ada jalan lain kecuali kita selalu pertama amar ma'ruf nahi munkar, dan yang kedua betul-betul beriman kepada Allah SWT dan tidak ragu-ragu keimanan kita kepada Allah itu. Para jamaah sekalian, ini yang pertama dalam ayat 110. Kemudian yang kedua, walau amanu ahlal kitabi wa kharilahum, seandainya para ahli kitab itu beriman, itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minina wa aktsarumul fasikun, tapi sebagian kecil mereka yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Para jamaah sekalian, perlu diketahui, dengan datangnya Islam pada saat itu di kota Madinah, ini sudah di sana sudah ada ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan ajakan-ajakan kepada Islam itu, sebagian mereka beriman dan mengikuti ajaran Islam, sepertinya Abdullah bin Salam. Tetapi sebagian besar mereka fasik atau beriman sebagian, mengingkari sebagian. Beriman kepada para nabi sebagian, mengingkari sebagian yang lain, khususnya mengingkari kepada Rasulullah. Ini kebanyakan orang-orang ahli kitab yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada saat itu. Nah, kemudian dalam ini diterangkan la yadurukum ila adza. Perlakuan orang ahli kitab ini sedikit pun tidak akan membahayakan atau tidak akan menjadikan kamu umat Islam il adza, membahayakan dirimu, kecuali hanya gangguan-gangguan yang sedikit, ila adza, gangguan-gangguan sedikit dengan perkataan-perkataan mereka, dengan membuat keraguan atau dengan menjelek-jelekan sebagian orang Islam yang tidak sesuai dengan ajaran. Ini usaha mereka untuk melemahkan orang-orang Islam atau gangguan. Ini tidak berpengaruh selama iman kita itu tetap teguh, yang diiringi dengan selalu beramar ma'ruf nahi mungkar dan tidak ragu-ragu terhadap iman kita pada Allah SWT.
khususnya amar ma'ruf nahi mungkar itu ya dalam diri kita sendiri, keluarga, dan kepada umat yang kita bina ini, atau yang pada umumnya, umat pada umumnya. Layanu ila ada, tidak suruh mencari. Kemudian para jamaah sekalian, pada ayat berikutnya, wa iyyuqatilukum yuwalukumul adbar sumalayung sorun. Apabila orang-orang ahli kitab itu memerangi kamu, maka mereka itu tidak akan mendapatkan kemenangan, atau dia bahkan akan berbalik ke belakang, kecuali hanya ya saya katakan tadi, kecuali hanya gangguan-gangguan sedikit terhadap kita. Sumalang yungtorun, dan mereka ini tidak akan mendapat pertolongan dari Allah SWT. Para jamaah sekalian, ini keadaan seperti ini mungkin kita rasakan pada saat-saat ini, bahwa banyak sekali tipu daya atau membuat keraguan-raguan dengan macam-macam dalih. Tetapi apabila kita tetap berpegang teguh pada agama Allah, yakni beriman kepada orang teguh dan selalu menjaga diri kita beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan ini, la yadurukum ila adza, tidak akan membahayakan sedikit, kecuali hanya sedikit gangguan-gangguan yang mereka lontarkan, kalau mereka lemparkan kepada umat Islam, Inilah para jamaah sekalian, mari kita berintrospeksi. Dengan ayat ini kita jadikan motivasi bagi kita untuk menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik, di antara yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kita ini umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, tapi dengan catatan selama kita itu mau beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah, yang dalam surat Al-Hujurat tadi, lam yartabu, tidak ragu-ragu keimanan kepada Allah itu. Andai kata kita seperti itu, pasti kita akan mendapatkan kemenangan atau kejayaan. Ini yang dilakukan sudah jelas para sahabat dulu. Jadi mereka itu berjuang amar ma'ruf nahi mungkar itu betul-betul dengan keimanan yang sungguh-sungguh, tidak ragu. Maka dari itu mari kita jadikan motivasi daripada ayat ini untuk diri kita, sehingga kita menjadi khairu ummah, umat yang terbaik, yang besok pada hari kiamat akan wajah kita putih berseri dan kita selalu di dalam rahmat Allah selama-lamanya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.